Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sekali lagi Cyber TV akan terus menemani teman-teman sekalian. Dan saya ingat ketika Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Yusuf Habibie, yang kita kenal B.J. Habibie atau Pak Habibie, mengatakan penjara itu bukan tempat orang yang berbeda pendapat. Penjara itu tempatnya orang kriminal yang melakukan korupsi, yang itu paling-paling maksudnya dijeblosin selama-lamanya. Dalam hal ini penjara kalau kita perluas bisa aja yang dari balik jeruji, juga bisa penjara soal media. Beda pendapat, take down. Itu terjadi pada Bung Aldo. Siap. Siapa yang nggak kenal sekarang? Wajahnya mendominasi sosial media, tapi beliau bersyukur. Saya tadi dengar beliau bicara dengan seorang jenderal sebelum rekaman di sini. Ya, seorang jenderal itu menasihati beliau supaya begini. Kelihatanlah seorang jenderal yang bijak sekali. Karena pas dia jenderal itu berkata kirim salam sama Abu Haikal. Nah gitu ya. Berarti nggak kirim salam nggak bijak, nggak gitu juga. Artinya dia menghargai perbedaan dan semua tahu saya oposisi sampai kapan, sampai mati saya tetap oposisi. Ya, Pak Jokowi, maaf saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain dengan hati ikhlas gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, serah Bapak juga ya. Usulan aja usulan. Iya usul. Baik, perbedaan pendapat menjadi haramkah di negara ini? Ada buktinya. Buktinya beliau. Sampai sekarang YouTube channel yang memutar sebuah kontroversi, saya katakan, seorang dokter mengatakan COVID itu nggak ada, itu di take down. Kalau pendapat saya gimana? Saya pernah kena. Sehingga saya yakin coronavirus itu ada, diciptakan oleh seseorang di Wuhan sana. Yang uniknya nggak menyebar ke Shanghai, nggak menyebar ke Guangzhou, nggak menyebar ke kota-kota Cina yang lain, hanya di Wuhan, lalu kemudian menyebar brong ke seluruh dunia. Berarti sengaja. Dulu kita ingat, sebelum kita korek lebih dalam, kita ingat dulu yang namanya pandemi itu geprek jatuh di jalanan, geprek jatuh di rumah sakit, nggak pernah ya dulunya ya. Nggak ada. Di kereta, di mall gitu ya. Trotoar. Horor banget gitu ya. Lalu tiba-tiba brung sampai ke sini semua yang hampir ya, udah berapa puluh ribu orang yang mati, 50.000 lebih kan. Lebih 50.000, kita prihatin ya. Tapi apakah virus itu seperti yang kita dengar dari pemerintah sebagai penguasa berita yang lain gak boleh beda? Kali ini saya tampilkan Bang Aldo. Beliau beda sendiri. Beliau jeli melihat seorang yang berani, yaitu Dr. Louis. Beliau mengatakan corona itu gak ada. Mati itu karena interaksi antar obat. Kalau ketanya Ustadz, mati itu karena dicabut ruhnya. Iya. Israel alaihissalam. Israel. Saya bukan orang yang berkompeten untuk berkomentar itu. Yang saya berkomentar itu adalah tolong netizen bantu. Januari sampai Juni 2018 yang mati berapa? Januari sampai Juni 2019 yang mati berapa? Januari sampai Juni 2020 yang mati berapa? Januari sampai Juni 2021 yang mati berapa? Bandingin. Gitu aja. Betul. Kita orang data, bro. Betul. Bandingin gitu loh. Kalau 2018 yang mati itu sekian dibanding 2019 nggak signifikan, dibanding 2020 misalnya malah menurun, dibanding 2021 misalnya nggak, bedanya nggak jauh-jauh amat, maka ini bukan mati karena virus, karena jantung, diabetes, ketabrak ya kan, karena keselak linggis misalnya. Ya kan penyebab kematian banyak. Benar. Oke, langsung kita tanya. Saya pertama kali meminta pendapat dulu. Kan ente yang bergaul dan mewawancarai
dokter yang sangat kontroversial itu. Ya. Pertama, apa iya yang dibicarakan itu menurut Aldo pribadi benar atau salah atau sebagian benar sebagian salah? Oke, kalau bicara benar atau salah itu juga bukan kompetensi saya. Hanya saja paling tidak yang disampaikan Dr. Lewis itu diterima sama akal kita gitu. Dan sebagian juga banyak loh ya. Benar. Dan beberapa hari kemarin, kalau nggak salah 2 hari kemarin, itu apa yang disampaikan Dr. Lewis kayak dilakukan oleh ID gitu. Ada perubahan protokol untuk pemberian obat, ada obat yang ditarik dari peredaran. Ya kan, ada obat yang ditarik dari peredaran itu. Berarti sebelum ada Dr. Lewis, kenapa nggak ditarik? Kenapa baru sekarang? Ada revisi. Saya sempat posting di Instagram yang juga di take down akhirnya. Ya, Instagram saya akhirnya di take down sampai bikin Instagram baru sejam di take down lagi. Siapa yang punya otoritas untuk men-take down itu? Saya nggak tahu, Be. Kalau saya tahu saya datengin, Be. Iya bener, kalau saya tahu saya datengin. Nah, belum take down, emang salah di mana gue? Kalau emang gue salah di dalam postingan gue, kenapa nggak lapor polisi? Kan ada badan hukum kita ini negara hukum katanya. Siapa bilang? Dulu. Iya, kan katanya, Be. Dulu. Iya, dulu. Kenapa saya katakan dulu? Kerumunan di mana-mana banyak. Ada 2036 lebih kasus kerumunan yang dilaporkan oleh Bawaslu, KPU dan yang berkepentingan. Cuma satu yang diadilin gitu. Dan dipaksa berita bohong ya, Be. Dan dipaksa gitu ya. Nah, Dan itu akhirnya 4 tahun deh, Be. Iya, itu dia itu. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan Indonesia negara hukum. Tidak. Menuju negara hukum mungkin ya. Terus lanjut. Jadi kan jadi kita ini media sosial player atau yang bahasa kerennya influencer gitu. Kita ini bingung gitu. Salah gue di mana? Kok tanpa pemberitahuan di take down. Ya, bahkan IG itu, Be, ada beberapa IG. Tiap nulis nama saya, sejam di take down. Sejam di take down. Tapi itu kan tanda-tanda orang baik. Amin ya Rob. Amin. Saya udah lewatin masa itu setahun yang lalu. Amin. Jadi kan di sini ada sesuatu yang disampaikan oleh Dr. Lewis dengan berjalannya waktu nih setelah saya di take down sama YouTube. Terus ada perubahan revisi pemberian revisi prokes, revisi pemberian obat. Itu kan berarti secara tidak langsung mereka mengakui Dr. Lewis benar. Lagi pula di negara lain beda pendapat tuh boleh. Nah, itu yang kenapa beda pendapat itu? Nah, sebenarnya Dr. Lewis itu dilaporkan oleh temennya, oleh teman sejawatnya. Itu karena apa sih? Karena kontroversi pernyataan soal COVID atau beliau menghina ID? Jadi ada beberapa hal yang saya lihat nih. Ada yang disebutkan, saya kemarin sempat di podcast bareng sama Dr. Adib dari ID, perwakilan ID. Jadi ada hate speech di situ. Yang disampaikan Dr. Lewis. Nah, dan Dr. Tirta juga bersuara bahwasanya ngata-ngatain dokter lah. Ya, itu mungkin cara penyampaian Dr. Lewis itu salah. Bukan berarti konteks yang disampaikan salah. Yang kita perlukan ini adalah terlepas dari bagaimana cara Dr. Lewis menyampaikan. Mungkin salah cara penyampaiannya. Tapi inti penyampaiannya adalah pendapatnya adalah bisa dibilang benar. Kenapa? Secara tidak langsung dibenarkan oleh ID. Kenapa ada revisi? Kemarin saya tulis di Instagram saya, oh sekarang direvisi. Obat direvisi, prokes direvisi. Terus bisa nggak nyawa yang sudah hilang direvisi? Mantap. Cerdas. Ya, hilang. Hilang langsung. Kirim salam. Hilang itu karena dilaporkan para buzzer atau siapa? Wallahu alam DB, pokoknya hilang aja, saya dicari kagak nemu gitu. Memang pemirsa, kelakuan buzzer itu sudah diubun-ubun ya. Kenapa sih nggak boleh beda? Dan wartawan sering busuk beritanya. Ya. Yang salah satu wartawan yang paling busuk berita itu adalah nih, wartawan koran nggak pakai di cut, gue sendiri yang cut. Mau lebaran, Be. Mau lebaran. Wartawan itu menulis Babe Haikal cerita mimpi hanya untuk menghibur korban. Kan gila itu. Sampai sekarang netizen bilang Babe bohong, Babe bohong, Babe bohong. Emang gue peduliin. Lo ngomong gue bodoh amat. Siap. Sekali lagi saya bersumpah demi Allah, apa yang dikatakan wartawan itu adalah jahat sekali dan
Justru dialah pembohongnya. Saya menantang mubahalah sampai dengan sekarang bahwa mimpi itu benar demi Allah. Wallahi wabillah watallahi, sekali lagi saya sampaikan itu benar. Adapun wartawan memutarbalikan sampai sekarang gue dituduh bohong, gue dituduh bohong, gue dituduh bohong. Nanti gue ngadu di akhirat di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kau telah hadir dalam mimpiku? Tapi dikatakan bohong. Nah ini Rasulullah, orang yang bilang bohong. Dan wartawan yang pertama kali bilang bohong itu nih dia. Gue tunjukin di depan Rasulullah ntar. Dan itu saya ini juga kan kita ini oposisi sama-sama. Walaupun saya ketemu Babe ngobrol baru ini mungkin. Tapi kan beberapa udah lihat kali banyak ente, dia juga lihat banyak. Iya, banyak berapa kali. Dan hati kita nyantel. Nah, nyangkut. Obrolan seperti ini kan baru, Be. Biasanya ketemu di acara salaman, ahlan wa sahlan, ya. Atau ketemu di maulid jauh-jauhan. Iya, begitu. Jadi di channel saya itu setiap saya mereaksi, saya kan oposisi sama kayak Babe. Saya sampai mati oposisi. Jelas. Saya sampai mati oposisi walaupun presidennya ayah saya. Ya. Pada waktu belum diumumkan antara Jokowi dan Prabowo, saya katakan apabila Pak Prabowo jadi presiden, saya tetap oposisi terhadap Prabowo. Iya. Apabila Jokowi yang jadi presiden, saya akan tetap oposisi. Iya, karena ketika kita masuk ke dalam bagian itu, nggak akan bisa protes lagi. Contohnya siapa ya? Fajrul Rahman. Waduh, dulu SBY dikatain ngutang, SBY dikatain apa-apa. Nah sekarang bos lo ngutang bang, lagi dong kayak begitu. Banyak sih, Be. Banyak juga begitu. Contoh iya. aja si Fajrul. Iya banyak, yang saya reaksi juga banyak tuh yang begitu ya kan. Nah kebetulan kan kita frekuensi nih, Be. Itu saya sering itu, saya mereaksi dari mereka diarahkan ke mimpinya Babe gitu. Sering itu, lu kenapa nggak ngereaksi Babe Hekal bohong? Gue bilang udah pernah gue reaksi, udah pernah, cuman lu nggak mau terima aja reaksi gue gitu. Iya. Udah pernah, jadi memang kita sampai di zaman dimana Be, orang kayak kita ini dikatain pemberontak, radikal, anti NKRI, anti pemerintah, padahal cuman oposisi gitu. Belah dada kita, isinya merah putih, merah Pancasila. Putih. Kita dikata-katain kadrun. Nggak apa-apa. Nih. Gue kadrun sejati, asli, hakiki, pakai banget, anti radikal bebas, anti PKI. Kalau gue kadrun lu mau apa? Kalau gitu siapkan baju kaos buat beliau, gue kadrun. Saya punya baju kaos gue kadrun. Gue kadrun, iya siap. Teman-teman sekalian, kok jadi kesana kemari ya, jadi ajang curhat gitu ya. Kita biarin sebentar, ada yang mau lewat, setelah itu kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita rehat sejenak. Kita lagi ngopi di Extenin, oke nggak apa-apa lanjut. Siap. Kenapa jadi curhat barusan? Nggak apa-apa, itu bagian dari menyampaikan satu kebenaran, begitu ya. Baik, Bang Aldo, masuk lagi ke topik kita utama. Sebenarnya saya mau nanya pendapat pribadi Bang Aldo pribadi. Ya. Kenapa? Karena Bang Aldo walaupun bukan seorang dokter, tapi orang yang mumpuni untuk ditanya. Karena ente bukan masyarakat di paling low level tukang apa yang nggak pernah dengar. Ente baca berita. Siap. Ente berjumpa dengan banyak orang. Siap. Ente mendapat nasihat ini itu dari para jenderal yang barusan ente dengar sendiri. Siap. Ente juga dengan media juga luar biasa. Dan mendapat kesempatan yang luar biasa mewawancarai dokter yang sangat kontroversi. Siap. Pendapat Bang Aldo tentang COVID. COVID ada tapi tidak sebahaya itu. Virus itu ada dan kita hidup dengan virus sudah lama. Sudah lama kita hidup dengan virus dan masalah pandemi ini ada penyakit yang lebih parah daripada COVID dan juga sama-sama dengan virus tapi nggak sewah gini. HIV dan mematikan. Dan belum ada obatnya. HIV yang flu burung 100% apa 99% mati? Iya. Selaput radang otak? Banyak, Be. Flu babi? Flu anjing nggak ada? Nggak ada. Flu bangsat nggak? Nggak ada. Jadi maki-maki. Flu anjing babi bangsat atau flu sialan gitu ya nggak ada. Yang ada flu babi doang. Iya, flu burung juga udah ada. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Luis bisa diterima akal saya. Dan suka nggak suka, justru pihak dari yang berwenang di sini saya tidak mengatakan pemerintah ya, dokter ini, ya itu jawabannya tidak memberikan jawaban yang baik bagi kami, karena kebingungan terhadap pandemi ini sudah ada dari dulu, dari awal. Ente tahu nggak orang yang paling gede dosanya saat ini?
Iya. Dokter yang tahu tapi menutupi kebenaran. Iya. Dokter yang tahu harga Sinovac itu sebenarnya berapa, tapi dia nggak umumin. Dokter yang tahu bahwa awal mula Sinovac beredar, ada penawaran harga ke rumah sakit dengan harga berapa, dan sekarang jadi berapa. Dan dokter itu nggak mau bicara. Itulah sedosa besarnya dokter itu. Dan rumah sakit yang pernah mendapatkan penawaran harga itu, kalau ada, Boya bicara, kalau nggak ada juga bicara. Agar apa? Nggak jadi dosa. Nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak usah dipotong? Karena ini kebenaran. Kalau kebenaran dipotong-potong, maka yang terjadi adalah nggak ada kebenaran. Dan syarat tumbangnya sebuah kezaliman, kebenaran mesti tampil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Dia datang dulu kebenarannya. Iya. Kabarnya harganya nggak segitu. Dan bukan cuma saya yang ngomong, di ILC udah disampaikan kok. Iya. Di negara-negara lain juga harganya berapa. Di sini juga berapa. Iya, dan itu kan memang sudah ada dari dulu gitu. Dari awal ini udah kebingungan kita sempat ketakutan. Tapi ternyata seperti yang Mbak Be bilang, di Wuhan sana tiba-tiba mati di jalan. Sampai hari ini yang katanya serem nih, sekarang nih saya belum pernah lihat orang mati di jalan. Yang tiba-tiba begitu. Belum pernah saya. Nggak tahu kalau ada yang lihat ya. Tapi angka kematian kan tinggi, brother. Ini angka kematian tinggi itu kan angka. Dan ini beredar di media sosial. Nggak sedikit yang bukan mati karena COVID, di-COVID-kan. Sudah ada. Apakah itu ada buktinya? Ada, beredar di media sosial. Bisa dibuktikan? Bisa. Lah, sudah beredar juga di media sosial. Yang lucunya, yang kayak saya di take down, yang kayak begitu dibiarin. Sebentar. Dia nggak COVID. Minta maaf nih, Be. Tapi di COVID-in. Minta maaf nih, ada yang lebih parah. Ada yang petinya kosong. Saya belum lihat. Petinya kosong, nggak ada isinya. Dimakamin pakai pemakaman COVID. Kok gue jadi merinding ya dengan ngomongan itu ya? Nah makanya ini jangan-jangan setan yang dimakamin. Ya kan gitu, nggak kelihatan kasat mata. Jangan-jangan. Iya, kita nontonnya pakai bakar menyan. Udah kelihatan. Iya, ngopi dulu gue, ya. Ayo kita ngopi dulu. Biar gue puyeng. Saya deg-degan ngobrol sama Aldo. Jangan sampai entah saya TV di take down juga. Enggak, dan itu terjadi, Itu terjadi. Oke lah, mungkin 1-2 kasus, tapi yang lainnya beneran kan? Wallahu a'lam. Sekarang ini siapa yang kita mau percaya? Saya dulu percaya Dokter Tirta nih, gue sebut lagi namanya. Saya dulu percaya Dokter Tirta. Karena saya lihat dia dulu nggak ada kepentingan, dia ngomong vokal, pokoknya ceplos-ceplos. Saya percaya. Tapi kenapa setelah dipanggil berubah kalimatnya? Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Iya. Dan tolong direvisi kata-kata Dokter Tirta, yang penting mangan. Dok, udah diuji belum, Dok? Gitu. Kalau saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis Nabi. Sumu tasihu. Begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan, Dok. Dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan. Jangan kasih makan tuh virus. Biarkan tuh virus mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam atau 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi, langsung puasa lagi. Bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan? Di Jerman misalnya, itu ditidurkan dan dipuasakan. Dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi di Jerman secara signifikan dengan cara terapi seperti itu. Kalau dokter suruh mangan. Nah, ini kalau belum teruji bahaya juga. Saran saya, yuk kita berbagi ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Begitu Dokter Tirta. Terima kasih. Nanti I call you. Ya, jadi kembali ke permasalahan tadi. Jadi akhirnya kami bingung nih. Kita ini mau percaya yang mana gitu. Oke. Akal sehat manusia kan ngelihat nih. Ini kalau orang berubah kita nggak mau percaya. Dan itu terbukti, Kenapa sih yang disampaikan Dr. Lewis ini booming? Ya. Itu kan perlu ada pertanyaan. Kenapa yang disampaikan oleh Dr. Lewis booming? Dr. Lewis ini adalah, sekali lagi saya ulangi pernyataan saya di TV One. Dr. Lewis adalah dokter yang pertama kali berani menyuarakan dengan lantang. Yang lain cuma lewat akun-akun media sosial kayak Twitter, dan itu sekali-sekali, dan kalimatnya nggak vulgar, nggak frontal. Nah begitu Dr. Lewis begini, itu yang terjadi adalah booming. Dan itu saya sempat membantah Dr. Adib waktu itu. Kata Dr. Adib, pernah terjadi diskusi. Loh kalau pernah terjadi diskusi dan disampaikan ke masyarakat,
Masyarakat nggak begini. Mungkin gini kali Bang, cara Dr. Louis itu menggunakan kalimat yang bisa dijerat Undang-Undang ITE dengan menyebarkan kabar yang tidak menyenangkan, memaki dengan kata apa? Dokter setan katanya. Nah, kayak gitu-gitu mungkin yang harus diperbaiki sehingga beliau tidak ada anjuran hate speech lah gitu. Iya. Atau tidak membuat perbuatan yang tidak menyenangkan dalam suatu organisasi, apalagi sebuah organisasi yang terhormat seperti IDI, mungkin begitu kali. Iya. Gitu. Jadi intinya alhamdulillah saya melihat IDI tersinggung dengan cara Dr. Louis. Oke, itu ya, iya, caranya. Tapi kontennya enggak. Konteks apa yang disampaikan oleh Dr. Louis sampai hari ini masing-masing cuma asumsi sepihak. Belum pernah diadu secara ilmiah. Soal vaksin, bagaimana pendapat Dr. Louis yang Bang Aldo dengar? Ada kok di podcast itu, saya masih nyimpan filenya. Apa katanya soal vaksin? Karena kalau memang nggak ada virusnya yang begitu, ngapain vaksin? Maksudnya berbeda antara virus dengan vaksinnya? Enggak, maksudnya vaksin itu kan untuk mencegah virus. Kalau memang ternyata kenyataannya virus itu nggak perlu pakai vaksin, ngapain kita vaksin? Oh gitu. Iya, jadi mungkin pernyataan Dr. Louis itu juga yang sangat mengganggu para. Tapi vaksin ini udah dibeli bro, kalau nggak laku gimana? Ya yang beli siapa kan? Gini, andai kata Sebentar, sebelum lanjut kita dengarkan dulu ucapan seorang anggota DPR yang sangat berani dan vokal, ya. Namanya Ibu Ripka Ciptaning. Ketika awal-awal, kita dengarkan dulu ya, kita lihat cuplikan beliau soal ujung-ujungnya vaksin, jualan vaksin nih begitu ya. Iya, saya juga mereaksi. Mendengar itu ya, kita dengerin sebentar. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini begitu ada COVID. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Nanti habis ini obat rame. Habis ini stunting. Udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih, ya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kencang nanti tuh memasalahkan itu. Pemirsa, betapa gamblangnya ya yang saya hormati Ibu Ripka Ciptaning. Dia seorang dokter dan dia berkata, "Nih ujung-ujungnya jualan obat nih." Saya ingatkan loh, kata beliau ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Dan nyatanya sekarang nggak bisnis kan, digratisin kan? Ada yang bayar juga, Be. Ada yang bayar? Ada. Udah dicopot yang bayar, katanya semua mesti gratis. Gitu. Presiden Jokowi kan mencanangkan mesti gratis katanya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ente vaksin nggak? Saya memilih untuk tidak. Andai kata saya Bentar, pemirsa, saya ada kasus nih ya. Ada yang mau divaksin, tapi dia nggak punya KTP. Akhirnya dia berkata, Bapak nggak punya KTP, nggak boleh vaksin. Syaratnya mesti punya KTP gitu. Dia ke kelurahan, ternyata dia sampai kelurahan, orang ketua kelurahan bilang, mau ngurus KTP ya, mana kartu vaksinnya, mati nggak tuh anak? Iya. Mau vaksin mau dibawa KTP, mau ngurus KTP harus pakai vaksin. mesti pakai vaksin, mati nggak tuh anak? Mati. Itu anekdot yang terjadi. Tapi bagaimana kalau Bang Aldo nggak bisa berangkat keluar naik pesawat? Nggak berangkat. Bagaimana kalau nggak bisa perpanjang surat umum misalnya perpanjang STNK atau apa gitu? Ya, emangnya keadaan sekarang itu memerlukan itu? Enggak, kami perlu makan. Oh gitu ya. Ya, kami perlu makan, Dan ngopi. Iya, ngopi ini wajib nih, wajib. Kami perlu makan, rakyat miskin ini perlu makan, perlu kenyamanan dalam berdagang, perlu keadaan yang normal. Ya, jadi bagi saya mau vaksin mungkin. Setelah keadaan ini benar-benar terlihat normal gitu, Be. Ada satu kata-kata yang sangat saya nggak bisa bilang cerdas, tapi sangat membutuhkan pemikiran dalam untuk menguliknya. Mau selesai COVID, hapus anggarannya dan hapus beritanya, maka akan selesai dan kita kembali ke normal. New normal. Pendapat Bang Aldo? Bismillah. Karena memang kalau kita lihat ini juga yang sembuh tanpa rumah sakit juga banyak. Berarti salah satu orang yang dosa besar itu adalah nakes-nakes
yang ternyata tidak COVID tapi dinyatakan COVID, dan dilaporkan COVID demi keuntungan secuil. Sehingga angka COVID begitu tinggi, begitu tingginya sehingga Indonesia dicap oleh dunia negara yang berbahaya, sehingga banyak orang bisnisnya mati karena itu, sehingga orang nggak bisa ekspor impornya nggak lancar, sehingga kunjungan juga dibatasin, sehingga kita di blacklist oleh negara lain karena ini. Itu manusia laknat banget ya. Dan ada lagi yang sehingganya mungkin boleh nambahin ya Be. Sehingga karantina diganti dengan kata PPKM. Tapi masyarakat yang melanggar PPKM kena UU karantina, sementara pemerintah tidak mau melaksanakan kewajiban UU karantina untuk memberi makan rakyatnya. Bro, karena nggak ada duitnya bro. Yang beli saya kemarin ini Be, minta maaf nih. Perjalanan dari tempat saya ke sini itu berapa spanduk tuh COVID? Ada berapa spanduk? Saya mau nanya itu satu banner harganya berapa ya? Ada berapa ribu banner itu ya? Ada berapa ribu banner itu? Maksudnya kalau diganti sembako gitu? Kan bisa Be. Kita nggak mau makan banner. Oh. Iya. Dan sekarang ini minta maaf, harus gue sampein nih. Arogansi aparat sampai hari ini kita lihat itu. Ada ibu-ibu hamil ditempeleng. Oh, itu oknum itu sudah di nonaktifkan? Iya, tapi kan ada Be. Iya ada betul. Ada dan yang merasakan itu masyarakat. Ada yang tukang sate di bawah sama daging-dagingnya belum dibakar. Gue lihat tuh. Iya. Ada yang di sayuran diangkut. Sayuran diangkut untung berapa sih itu? Kagak dikasih makan malah diangkut. Kenapa nggak koruptor yang ratusan miliar ya? Nah, dan contoh lagi Be, ada McDonald melakukan pelanggaran BTS meal. Itu cuma 500.000 Be. Apa itu? Per gerai dendanya. Tapi kan dia punya banyak gerai. Ya, apa semua tuh? Di Bandung itu ada 12 gerai. 500.000 kali 12 6 juta cuman Be. Oh gitu. Ada tukang bubur di Tasikmalaya 5 juta. Tukang bubur? Iya, gang bubur satu gerai 5 juta. Ya, berarti saya mulai yakin sekarang tukang bubur itu emang bisa naik haji. Kacau. Ya, kita ngopi dulu sambil kita menunggu closing statement dari tamu saya yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Jadi ini semua karena COVID gitu, Be. Ini semua karena COVID. Jadi Anda setuju kalau pemerintah stop anggaran buat mayat? Iya. Yang COVID itu stop semua ya, stop juga berita yang bombastis, juga berita harus yang benar sebenar-benarnya. Iya. Juga dibandingkan dengan angka kematian tahun lalu dan tahun lalu dengan periode bulan yang sama. Iya. Apabila tahun kematian sekarang ini semua karena COVID, kalau kemarin enggak berarti enggak ada yang penyakit jantung. Iya. Berarti sehat banget Indonesia ya. Iya. Enggak ada yang jantung, enggak ada yang diabetes, enggak ada yang darah tinggi, enggak ada. Itu baru mau saya tanya, mau saya sampaikan di sini. Penyakit sebelum ada COVID banyak yang membunuh. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Padahal kata-kata rokok membunuhmu. Nggak ada mati ganti dong. COVID membunuhmu. Iya. Yang lebih lucu gara-gara COVID ini Be, sapi mau disuap, bingung saya. Sapi disuap. Tuh ya Allah ngopi dulu gue Be, takut salah ngomong. Gue jadi makin pusing ngobrol sama lo Be. Iya ini yang bikin pusing ononya Be. Sapi disuap. Sapi. Gua bukan sapi, disuap juga. Berarti kita sama dong, Be. Kambing belum tahu nih, belum ada beritanya. Ada di Nigeria apa di Afrika gitu ya. Iya, kambing dites positif tuh kambing corona. Bahkan ada juga buahan. Saya pernah upload tuh buahan jeruk di swab positif juga. Positif. Ya. Berarti yang salah ini buahnya, kambingnya, sapinya atau alatnya, Be? Ngopi dulu deh. Teman-teman, itulah closing statement dari Bang Aldo yang obrolan ini ringan. Belum pernah saya mendapatkan tamu seringan ini. Biasanya di Cyber TV tamunya berat, bicara soal politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya. Berat-berat. Tapi ini asik juga. Setuju pemirsa? Kalau umpamanya kita undang setiap bulan beliau ke sini agar ada warna yang seru juga. Kita punya tiap bulan dengan Aldo, tiap bulan dengan siapa lagi akan kita tentukan. Survei membuktikan kalau ada respon yang banyak dari netizen ya di bawah ini bahwa Bang Aldo akan tiap bulan hadir, kita akan kabulkan seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.
Cyber TV, saluran pemersatu bangsa akan selalu menjadi milik kita semua. Thank you, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa.